Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, Shalom. Kami mengucapkan selamat hari Minggu sebagai presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu kelima sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberitaan firman pada saat ini disampaikan oleh Pendeta Yorinawa Salawangi STH. Jemaat Tuhan, kita ambil saat teduh sejenak. Marilah kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita dengan bernyanyi dari Gita Bakti 10. Jemaat kami jemput untuk berdiri. Ku puji Yesus Tuhanku, ku masyurkan namanya. Tiada nama apapun semanis nama Yesus. Muliakan nama Tuhanmu yang tinggi dan berkuasa. Tiada nama apapun sedahsyat nama Yesus. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Pada minggu kelima sesudah Pentakosta ini kita dibimbing oleh sabda Tuhan yang tertulis di dalam kitab Keluaran pasal 13 ayatnya yang ke-8 yang menyatakan, pada hari itu harus kuberitahukan kepada anakmu laki-laki. Ibadah ini adalah karena mengingat apa yang dibuat Tuhan kepadaku pada waktu aku keluar dari Mesir. Terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertai-mu. Seluruh umat marilah memuji nama Yesus. Seluruh dunia pun serta agungkan nama Yesus. Jemaat silakan duduk. Mari kita masuk di dalam pengakuan dosa. Kita berdoa. Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah kita mengaku akan segala dosa kita. Kasihanilah kami, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami dan senantiasa bergumul dengan dosa kami. Jadikanlah hati kami tahir, ya Allah. Baharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Janganlah membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripada kami. Bangkitkanlah kembali pada kami kegirangan karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah kami dengan roh kerelaan. Demikianlah pengakuan kami. Dengarlah
ya Tuhan. Janganlah Tuhan Engkau menghukumku dalam murka-Mu yang tak pernah surut. Janganlah Tuhan Engkau menghajarku dalam kepanasan amarah-Mu. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis di dalam kitab Markus pasal 10 ayatnya yang ke-45 yang menyatakan, karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Berdasarkan firman Tuhan ini sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Dosamu dihapuskan, jadi putih dan bersih. Dosamu dihapuskan, jadi putih dan bersih. Meskipun merah berkarnisi, kan diputihkan. Dosamu dihapuskan, dosamu dihapuskan, jadi putih dan bersih, jadi putih dan bersih. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti tertulis di dalam Injil Matius pasal 6 ayatnya yang ke-24. Injil Matius pasal 6 ayat 24 yang menyatakan, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Demikianlah firman Tuhan, kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dengan akal budimu. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Itulah hukum yang pertama dan hukum yang kedua. Jemaat silakan duduk kembali. Kita akan masuk di dalam pemberitaan firman. Biarlah dalam saat teduh kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Roh Kudus ilhami kami umat-Mu, datang dan kuduskan kidung yang merdu. Ya Tuhan, ya Bapa, saat ini kami mengarahkan hati dan pikiran kami
kami memperhadapkan kehidupan kami kepadamu, dan biarlah dalam keadaan yang tertunduk dan mendengarkan firman-Mu, kami dimampukan untuk memahami kekayaannya. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab Hakim-Hakim 2 ayat yang ke-6 sampai ke-16 yang menyatakan, orang Israel menyembah berhala pada zaman hakim-hakim. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusaka untuk memiliki negeri itu, dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres di pegunungan Efraim, di sebelah utara Gunung Gaas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain, yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain daripada Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Astoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Jemaat silakan duduk kembali. Jemaat yang berbahagia dan jemaat yang juga dikasihi oleh Tuhan. Pada minggu kelima sesudah Pentakosta ini kita diarahkan oleh kitab Hakim-Hakim pasal 2 ayat 2 sampai ayatnya yang ke-16.
Hakim-Hakim 2 maksud saya ayat 6 sampai ayatnya yang ke-16. Dalam perenungan ini saya memberi judul mengasihi atau meninggalkan adalah sebuah pilihan. Tema ini Bapak Saudara terkait dengan bacaan kita. Agaknya bacaan kita kalau dibagi menjadi dua babak. Jadi dua babak. Babak pertama itu adalah ketika Yosua masih memimpin Israel, dan babak yang kedua adalah ketika Israel tidak memiliki pemimpin. Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya bertolak dari Yosua pasal 24 ayatnya yang ke-15, di mana di sana Yosua memberi satu tantangan kepada umat Israel pada saat itu. Dan sekali lagi ketika Yosua memberikan tantangan ini, agaknya Yosua sudah sampai pada penghujung kehidupannya. Jadi bukan saja penghujung dari kepemimpinannya, tetapi di penghujung kehidupannya. Dia mengatakan kepada umat Israel dalam tantangannya, dia katakan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Dan Yosua sendiri dia mengatakan bahwa aku dan seisi keluargaku akan beribadah kepada Allah. Tetapi kamu pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di balik dari tantangan yang Yosua tujukan kepada umat Israel, Yosua tahu bahwa pilihan yang dibuat pada hari ini belum tentu dapat dipastikan pada masa yang akan datang. Sekali lagi Bapak Saudara, pilihan hari ini belum tentu dapat dipastikan pada masa yang akan datang. Bapak Saudara, Kristen Gary Smalley dan John Trent, demikian Philip Yancey dan Brenda Quinn dalam buku Meet the Bible. Kedua orang itu adalah psikolog. Dalam bukunya mereka menulis atau mengatakan bahwa cinta itu adalah sebuah keputusan, atau cinta adalah cerminan seberapa besar kita menghormati orang lain. Jadi sekali lagi Bapak Saudara, kalau tadi bagaimana umat Israel diperhadapkan pada pilihan mengasihi Allah atau meninggalkan Allah, maka bertolak dari kedua orang psikolog ini, bicara mengasihi, bicara tentang cinta, apakah kita akan mencintai Allah atau kita menolaknya. Sama di dalam kehidupan sebuah perkawinan, bahwa di dalam sebuah perkawinan di sana ada sebuah keputusan. Jadi cinta sekali lagi Bapak Saudara adalah sebuah keputusan. Dan ketika seseorang mengambil satu keputusan dalam hidupnya, maka khususnya dalam
dalam atau terkait dalam hubungan perkawinan atau terkait dalam hubungan umat dan Allah. Di sana sebenarnya tercermin seberapa besar kita menghormati orang lain. Seberapa besar kita menghormati Dia yang adalah penyelamat dan sumber kehidupan kita. Jadi Bapak Saudara, kedua psikolog ini mengatakan bahwa cinta sejati adalah sebuah keputusan, bukan perasaan. Jadi sekali lagi, kedua psikolog ini mau mengatakan bahwa cinta itu adalah sebuah keputusan, bukan perasaan. Lalu Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada zaman Yosua, umat Israel mengambil satu keputusan. Mereka mau beribadah kepada Allah. Jadi sekali lagi pada zaman Yosua, umat Israel mengambil satu keputusan. Mereka mengasihi Allah. Mereka mau beribadah kepada Allah. Tapi Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam babakan yang saya katakan tadi dalam bacaan kita, di kemudian hari, apakah umat Israel tetap berpegang pada keputusannya? Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang dikhawatirkan oleh Yosua terjadi, dan itu sangat menyakitkan Tuhan. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ayat 2 dalam bacaan kita atau pasal dalam bacaan kita, dalam ayat yang kedua, ini menjadi kunci dari pengkhianatan Israel kepada Allah. Di sana dikatakan, tetapi janganlah kamu mengikat perjanjian dengan penduduk negeri ini. Mezbah mereka haruslah kamu robohkan, tetapi kamu tidak mendengarkan firman-Ku. Mengapa kamu perbuat demikian? Jadi Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pengkhianatan Israel bukan karena ketiadaan pemimpin. Kalau kita bandingkan dengan ayatnya yang ke-17, di sana dikatakan, tetapi juga para hakim itu tidak mereka hiraukan, karena mereka berzina dengan mengikuti Allah lain dan sujud menyembah kepadanya, dan seterusnya. Jadi Bapak Saudara, bahwa pengkhianatan Israel bukan karena ketiadaan pemimpin, baik itu hakim ataupun raja. Sekali lagi, pengkhianatannya bukan karena ketiadaan pemimpin, tetapi sekali lagi Bapak Saudara, bahwa Israel jatuh pada perzinahan iman. Mereka melanggar perjanjian. Mereka tidak menghargai keputusan yang telah mereka ambil. Dengan demikian Bapak Saudara, dari tindakan Israel yang tadinya mengasihi dan sekarang meninggalkan, maka di sana dapat kita lihat berapa besar umat Israel menghormati Allah. Seberapa besar umat Israel menghargai keputusannya sendiri. Jadi Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, demikianlah dalam sebuah perkawinan. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahwa di dalam sebuah perkawinan kita juga telah mengambil
satu keputusan. Keputusan untuk setia dalam untung dan malang. Keputusan untuk saling menghormati satu terhadap yang lain. Tapi sekali lagi Bapak Saudara, bahwa keputusan itu seiring dengan waktu, seperti yang sudah dikatakan di depan tadi, bahwa keputusan hari ini bukanlah sesuatu yang pasti yang akan dilakukan pada kemudian hari. Itu sebabnya Bapak Saudara, ketika kita di dalam fungsi keberadaan sebagai suami atau istri, bagaimana kita harus menghargai keputusan kita. Kita harus menghormati, kita harus menghargai suami terhadap istri, istri terhadap suami. Harus saling menghargai dan saling menghormati. Sekali lagi Bapak Saudara, cinta yang sejati adalah yang mampu menghormati pasangannya, yang mampu menghormati orang lain, terlebih kepada Allah. Bapak Saudara, bukankah juga hubungan kita dengan Allah seringkali diumpamakan atau dianalogikan dalam relasi suami dan istri? Bagaimana kitab Hosea berbicara tentang hubungan Allah dan Israel bagaikan hubungan suami dan istri. Jadi Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita tadi diperhadapkan pada pilihan mengasihi atau meninggalkan Allah, mengasihi atau meninggalkan seseorang yang kita nyatakan kepadanya bahwa kita mencintainya. Tapi pertanyaannya Bapak Saudara, apakah benar kita mencintainya? Karena cinta adalah sebuah keputusan, atau cinta yang kita nyatakan hanya sebuah perasaan. Demikian juga ketika kita berelasi dengan Allah. Benarkah pengakuan iman kita percaya kepadanya? Ataukah itu hanya sebuah perasaan saja? Sehingga kita bisa berubah-ubah. Jadi Bapak Saudara, sekali lagi hari ini, pertanyaan buat kita, kita juga diperhadapkan pada pilihan untuk mengasihi Allah atau meninggalkannya. Hari ini kita diajak untuk mengoreksi pengakuan iman kita kepada Allah. Sungguhkah kita mengasihi Allah? Sungguhkah itu adalah keputusan dalam hidup kita untuk mengasihi Allah? Ataukah itu hanya sebuah perasaan saja? Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, generasi pasca Yosua, mereka berada dalam situasi baru, budaya yang baru. Karena pada zaman Yosua, bagaimana Israel berjuang untuk masuk ke tanah Kanaan. Ketika mereka masuk ke tanah Kanaan, Yosua, dia menyelesaikan kehidupannya. Jadi generasi pasca Yosua adalah generasi yang ada dalam situasi baru, budaya yang baru, kondisi yang baru. Lalu apa yang menjadi persoalan membuat mereka meninggalkan Allah? Mereka menyembah kepada Baal, mereka menyembah kepada para Asitoret. Baal itu adalah dewa dari bangsa Kanaan asli. Dan para Asitoret itu adalah dewi kesuburan. Khususnya kepada para Asitoret ini yang diikuti oleh umat Israel.
Sesungguhnya Bapak Saudara, dalam peribadahan mereka sangat menjijikkan. Karena dalam ibadah mereka sangat-sangat berbau mesum. Seperti yang pernah saya katakan, yang diikuti oleh aliran Mormon. Di dalam peribadahannya penuh dengan kemesuman. Istrimu adalah istriku, istriku adalah istrimu. Itulah bagaimana umat Israel terjebak di tanah Kanaan terhadap penyembahan kepada dewi kesuburan itu. Jadi Bapak Saudara, yang menjadi persoalan bagi umat Israel pasca Yosua adalah bahwa mereka tidak mampu mempertahankan prinsip-prinsip yang diturunkan oleh nenek moyang mereka, khususnya sekali lagi dalam peribadahan mereka. Jadi Bapak Saudara, yang sekali lagi agaknya itu juga menjadi satu pergumulan buat kita. Bagaimana generasi kita ke depan mereka tetap mampu mempertahankan prinsip-prinsip mereka di dalam relasi dengan Allah, di dalam Yesus Kristus tentunya. Karena Bapak Saudara, bahwa generasi kita seiring dengan lintasan zaman yang mereka jalani, kita sama-sama tahu bahwa zaman ini selalu mengalami perubahan-perubahan. Situasi kondisi kita selaku orang tua pada saat ini atau pada hari-hari yang lalu itu berbeda dengan situasi dan kondisi generasi pada saat ini. Mereka ada pada suatu perubahan zaman yang penuh dengan tantangan. Lalu bagaimana generasi kita ke depan mampu mempertahankan eksistensi dan jati diri mereka sebagai anak-anak Tuhan atau sebagai murid Kristus. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, menjadi perenungan bagi kita pada ibadah ini. Sekali lagi Bapak Saudara, sesungguhnya banyak Kristiani yang tidak menghargai keputusannya sendiri. Sekali lagi Bapak Saudara, banyak Kristiani yang tidak menghargai keputusannya sendiri dalam kekristenannya. Di dalam janji-janji imannya kepada Allah. Atau bahwa pernyataan iman yang sering kali diungkapkan itu hanya sebatas perasaan percaya. Bapak Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, jika benar seperti itu, maka kita kehilangan cara berpikir yang kritis, kreatif, dan imajinatif. Karena kita hanya mengandalkan perasaan kita. Sekali lagi, kita tidak berpikir secara kritis, tidak berpikir secara kreatif, dan imajinatif. Sesungguhnya, berpikir secara kritis, kreatif, dan imajinatif itu menjadi penting di dalam setiap keputusan-keputusan kita. Terkait di dalam keputusan kita untuk mengikut Dia. Jadi Bapak Ibu Saudara, secara kritis mari kita bertanya, sebenarnya pernyataan iman saya, pengakuan iman saya, ini sebuah keputusan atau hanya perasaan saya? Di tengah situasi dan kondisi yang baru, Kristiani atau kita seharusnya memainkan peran sebagai terang dan garam dunia. Karena Yesus adalah terang dan garam dunia, maka kita sebagai pengikutnya seharusnya kita juga menjadi terang dan garam dunia, bukan diterangi atau digarami oleh dunia. Kegagalan Israel pasca Yosua, sekali lagi Bapak Saudara, mereka tidak menjadi terang dan menjadi garam dunia, tapi justru
mereka diterangi oleh terang dan garam dunia. Jadi sekali lagi Bapak Saudara, pertama-tama mari kita tilik pengakuan iman kita. Keputusan kita atau hanya perasaan, dan bagaimana kita menjalankan fungsi sebagai terang dan garam dunia yang selalu dan sedang berubah-ubah. Dan bagaimana sebagai garam dan terang dunia ini mengalir di dalam kehidupan generasi kita ke depan. Dan itu tugas dan tanggung jawab gereja. Dan juga menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang tua terhadap generasi gereja di masa yang akan datang, bahkan generasi bangsa dan negara ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita mengambil satu teduh sejenak. Kita Bakti 68 baitnya yang pertama. Haruslah Yesus sepenuhnya hidup di dalam diriku, dalam kata dan tindakan, waktu tidur atau jaga, Yesus hidup dalamku. Jemaat Tuhan, silakan berdiri untuk bersama-sama semua orang percaya di segala waktu dan tempat kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat silakan duduk kembali. Kita naikkan syafat kita, mari kita berdoa. Oleh terang firman-Mu, ya Tuhan ya Bapa, yang telah tertabur di tengah-tengah kehidupan kami, tertabur di tengah-tengah pergumulan dan tantangan dalam kehidupan kami. Kami diingatkan dan kami disadarkan akan apa yang sudah menjadi keputusan kami. Secara khusus dalam relasi kami dengan Tuhan, kami telah mengaku percaya bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Untuk itu ya Tuhan ya Bapa, di dalam terang firman-Mu hari ini, beri kami hikmat untuk menilik ke dalam hati dan pikiran kami. Sungguhkah kami telah mengambil satu keputusan untuk mengikut Engkau? Sungguhkah kami telah mengambil keputusan untuk melayani-Mu? Sungguhkah kami telah mengambil keputusan untuk mengikuti jalan yang benar di dalam suka, duka, dalam untung dan malang? Ataukah kami hidup hanya oleh perasaan-perasaan kami, sehingga kami tidak mampu membedakan secara kritis, kreatif, dan imajinatif ketika kami menghadapi tantangan-tantangan dan pergumulan dalam kehidupan kami, sehingga kami seringkali mensejajarkan apa yang tidak dan sesuai dengan kehendak-Mu,
Kami hanya berpusat pada apa yang kami inginkan. Dan kami mau Tuhan Engkau selalu berpihak kepada kami. Tapi kami tidak berpihak kepada Tuhan. Biarlah firman ini menjadi terang dalam kehidupan kami, untuk kami menjalankan kehidupan kami seterusnya. Dan biarlah ya Tuhan ya Bapa, dari hikmat-Mu, jam-jam kehidupan kami yang akan kami lewati, kami jalani dengan penuh penghormatan. Kami menjalani hidup ini dengan sungguh-sungguh menghargai hadirat-Mu yang adalah Sang Immanuel yang selalu menyertai kami. Untuk itu ya Tuhan ya Bapa, ketika hari ini kami memperhadapkan diri kami kepada-Mu, biarlah ketika kami nanti akan kembali di dalam kehidupan kami hari lepas hari, kami hidup di dalam firman-Mu. Ya Tuhan ya Bapa, kami juga berdoa untuk bencana yang melanda dunia melalui pandemi COVID-19 ini, yang sampai saat ini belum terselesaikan. Ya Tuhan, ya Bapa, berilah kami hikmat secara pribadi, juga dalam keluarga, juga dalam persekutuan, bahkan kami sebagai sebuah bangsa. Mampukan kami untuk mengambil satu keputusan di tengah-tengah pandemi 19 ini. Keputusan kami untuk menjaga diri kami masing-masing. Keputusan untuk mendisiplinkan diri kami masing-masing. Agar upaya-upaya pemutusan rantai pandemi ini dapat terselesaikan. Tapi lepas daripada itu ya Tuhan ya Bapa, kami tetap mengarahkan kehidupan kami dengan pergumulan, khususnya terkait dengan pandemi ini. Biarlah kiranya Tuhan Engkau menolong kami untuk terlepas dari pandemi ini. Untuk itu Tuhan Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami secara khusus. Ketika pandemi ini juga mempengaruhi sistem pemerintahan kami, bahkan juga mempengaruhi ekonomi bangsa dan negara ini, maka biarlah kiranya Tuhan Bapa Engkau topang pemerintah kami di pusat maupun di daerah-daerah, bahkan sampai pelosok sekalipun. Biarlah hikmat Tuhan menjadi pedoman di dalam pemerintah kami mengambil satu kebijakan-kebijakan di tengah-tengah situasi yang tidak menentu pada saat ini. Demikian juga Tuhan Bapa, kami mau berdoa untuk gereja-gereja-Mu di tengah-tengah tantangan pandemi ini. Biarlah kiranya gereja-gereja-Mu tidak menjadi redup. Kiranya gereja-gereja-Mu tidak menjadi tawar hati. Kiranya gereja-gereja-Mu juga tidak hidup di dalam ketakutan atau keraguan-raguan. Tapi biarlah di dalam topangan-Mu gereja tetap berdiri dan berjalan seturut dengan apa yang menjadi rencana Tuhan. Untuk itu Tuhan Bapa, kami menyerahkan gereja-gereja di Indonesia di dalam menjalankan pemberitaan firman, pemberitaan kabar baik yang dari Tuhan. Dengan segala tantangan dan pergumulan yang ada, biarlah gereja-gereja-Mu tetap membuka pintu dan jendela-jendelanya agar suara Tuhan terdengar, agar suara Tuhanlah yang membimbing kehidupan umat Tuhan. Ya Tuhan ya Bapa, kami berdoa untuk secara khusus bagi GPIB,
di dalam menjalankan visi dan misi yang juga pada saat ini menghadapi tantangan secara khusus. Untuk itu Tuhan Bapa, kami menyerahkan fungsionaris Majelis Sinode bersama departemen, bersama unit-unit misioner. Biarlah kiranya Tuhan Bapa Engkau menolong GPIB di tengah-tengah COVID-19 ini di dalam menjalankan visi dan misinya. Demikian juga bagi kami Jemaat Immanuel di Semarang ini. Kami juga sungguh sangat merasakan dampak dari COVID-19 ini. Ya Tuhan ya Bapa, ada berita baik untuk kami, baik itu dari pemerintah, dari lembaga-lembaga kekristenan seperti PGI, bahkan juga Majelis Sinode GPIB, bahwa dimungkinkan untuk kami beribadah kepadamu di gereja ini. Untuk itu Tuhan Bapa, ketika Majelis Jemaat mengupayakan, mempersiapkan segala sesuatunya, biarlah kiranya Tuhan Bapa dalam seizin dan kehendak-Mu kami mendapatkan surat, kami dapat beribadah oleh gugus penanggulangan COVID-19 di kota Semarang ini. Dan kami sebagai warga jemaat, mampukan kami juga untuk menopang apa yang dilakukan oleh Majelis Jemaat Immanuel Semarang ini dengan sikap yang tertib dan teratur. Kami mau diarahkan, kami mau dibimbing di dalam pelaksanaan ibadah pada era yang baru ini. Sehingga ya Tuhan ya Bapa, apa yang menjadi kerinduan banyak warga jemaat untuk beribadah di gedung gereja ini, kiranya itu atas kehendak-Mu boleh terjadi. Ya Tuhan ya Bapa, kami juga ingin menyerahkan kehidupan rumah tangga keluarga kami di tengah-tengah pergumulan yang kami hadapi, bukan saja pandemi COVID-19 ini, tapi banyak hal yang kami harus hadapi. Biarlah kiranya Tuhan Bapa Engkau berikan kami kekuatan dan hikmat yang daripada-Mu, sehingga di tengah-tengah tantangan yang harus kami hadapi dan kami jalani, kami tidak berputus asa, kami tidak ada di dalam keluhan, tapi kami menghadapinya di dalam sukacita oleh karena iman dan pengharapan. Untuk itu Tuhan Bapa, kami serahkan pergumulan kehidupan rumah tangga keluarga kami di dalam tangan Tuhan. Demikian Tuhan Bapa, kami juga mau berdoa untuk anak-anak kami, mereka yang sedang juga ikut menghadapi COVID-19 ini, yang mempengaruhi pendidikan bagi anak-anak kami, di mana mereka harus belajar secara online. Berikan kemampuan kepada anak-anak kami dapat mengikuti situasi ini. Juga anak-anak kami yang baru saja diterima pada jenjang yang lebih tinggi, ketika mereka akan masuk dalam ajaran yang baru, biarlah Tuhan tambahkan hikmat kepada anak-anak kami, sehingga anak-anak kami kelak juga dimampukan oleh Tuhan untuk meraih apa yang menjadi cita-cita dan harapan mereka. Kami berdoa bagi anak-anak kami yang sedang mencari pekerjaan, juga mereka yang sedang mencari pendamping hidupnya. Biarlah oleh cara berpikir yang kritis, kreatif, dan imajinatif, biarlah kiranya mereka di dalam kesabaran dan ketekunan, biarlah Tuhan Engkau berkenan untuk menjawab doa-doa mereka. Ya Tuhan ya Bapa, akhirnya kami mau berdoa ketika kami keluar dari persekutuan ini, biarlah kiranya Tuhan Bapa firman-Mu sungguh menjadi bagian dalam kehidupan kami. Dan kami semua yang sudah bertugas dari presbiter, kantoria, organis, bahkan kameramen juga soundman yang sudah menjalankan tugas pada ibadah ini, kiranya Tuhan memberkati kami semua. Ya Tuhan Bapa, biarlah apa yang tidak terkatakan dan tidak terucapkan dalam rangkaian syafat ini, Engkau menyempurnakannya dan Engkau menggenapinya. Ya Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami memohon, peliharalah kami di dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya. Efesus 5 ayat 20 yang menyatakan, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita berbuat apa dengannya? Amin. Amin, 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 amin. Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah kami ini sehingga mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamu lah segala-galanya, Dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Amin. Silakan jemaat duduk kembali. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mohon perhatian sejenak untuk pembacaan informasi kegiatan jemaat sepanjang Minggu tanggal 5 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Immanuel Semarang mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendukung ibadah dan warga jemaat yang telah memberikan rasa syukur kepada Tuhan berupa persepuluhan, persembahan khusus, persembahan syukur hud, dan persembahan lainnya. Kiranya Tuhan Yesus yang empunya gereja ini memberkati saudara dan keluarga. Kami informasikan pula bahwa kolekte, persembahan syukur, persepuluhan, dan persembahan lainnya yang terkumpul dapat diserahkan melalui transfer ke rekening Bank Mandiri nomor 1360014436403 atas nama Meli Herawati atau Marta Ineke Sipasulta, atau dapat langsung diserahkan ke kantor majelis jemaat. Informasi berikutnya mengenai status diberhentikannya seluruh kegiatan ibadah hari Minggu, IHMPA, HIAMPT, ibadah keluarga, ibadah atau kegiatan unit misioner, rapat-rapat, latihan padan suara vokal grup, pertemuan-pertemuan di GPIB Jemaat Immanuel Semarang,
masih menunggu perkembangan serta instruksi baik dari pemerintah maupun dari Majelis Sinode GPIB, dan tetap memberlakukan social distancing untuk memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19. Ibadah hari Minggu dan ibadah keluarga tetap dilaksanakan di rumah masing-masing jemaat secara online, video dikirim via WhatsApp dan YouTube. Demikian warta jemaat minggu ini. Informasi selengkapnya termasuk warta keuangan dapat dibaca dalam warta jemaat yang di-share lewat grup WhatsApp. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan diundang untuk berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Yesus Kristus penebus, berilah hikmat-Mu, berilah kekuatan-Mu, layakkan kami untuk bersaksi, siap sedia menyatakan kasih-Mu. Kita syukur, naik kepadamu Allah Maha Besar. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Terpuji nama-Mu. Amin, haleluya. Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita berbuat apa dengannya? Amin. Amin, 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 amin. Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan.